kita akan masukkan bohlam ini ke dalam air, apakah yang akan terjadi? Ini sudah masuk ke dalam air, sudah masuk semuanya ini sahabat YouTube. Nah, ini sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, ketemu lagi di Puji-Puji Channel yang akan memberi informasi dan solusi untuk sahabat YouTube semua. Sahabat YouTube, untuk musim-musim sekarang itu sudah memasuki musim hujan, dimana untuk rumah kita atau di sekitar wilayah kita sering terjadi banjir, dan di daerah-daerah tertentu kayak Jakarta atau mungkin kota-kota yang lainnya sering sekali terjadi banjir sampai 1 bahkan sampai 2 meter. Lalu ketika terjadi banjir di wilayah kita, apakah untuk listrik di rumah itu aman? Apakah ketika rumah kita kena banjir, listrik di rumah secara otomatis akan off? Dan untuk kesempatan kali ini sahabat YouTube, kita akan menginformasikan tentang listrik ketika terjadi banjir. Kita akan menginformasikan tentang bahayanya arus listrik saat terkena air. Untuk selengkapnya simak di Puji-Puji Channel. Sahabat YouTube, ini adalah lampu bohlam dan juga ada gayung yang udah kita isi air lalu stop kontak. Dan untuk lampu bohlam ini sudah menyala, ini udah kelihatan menyala. Dan ini adalah sebagai gambaran ketika terjadi banjir, lampu itu kena air atau terendam air. Sebenarnya untuk listrik apa akan off atau akan tetap nyala? Dan di sini akan kita uji coba. Kita akan masukkan lampu bohlam ini ke dalam gayung yang sudah penuh terisi air. Di sini udah penuh terisi air dan akan kita masukkan. Ini adalah untuk pembuktian. Seperti yang tadi di depan kita ucapkan, ketika terjadi banjir, untuk lampu atau stop kontak yang terkena air, ini untuk pembuktian. Dan kita akan masukkan ini sahabat YouTube, lampu bohlam ini kita masukkan, apakah yang akan terjadi? Apakah lampu ini akan meletus atau mungkin MCB pada kWh meter atau pada rumah kita itu akan trip? Mungkin sahabat YouTube bisa menerka-nerka dahulu. Ya, kita masukkan sahabat YouTube, ini adalah bohlam yang nyala, tentunya ada aliran listriknya. Ternyata sahabat YouTube, setelah bohlam ini kita masukkan, kita rendam di dalam air, untuk bohlam tetap nyala, untuk listrik tetap ada berarti. Dan kita untuk kWh meter itu tidak trip, jadi untuk listrik tetap on. Di sini malah untuk airnya ini sudah kayak ada gelembung-gelembungnya, kayak mendidih, kayak mau mendidih. Ini sahabat YouTube, ini bergelembung. Berarti untuk kesimpulannya sahabat YouTube, untuk kesimpulan ini air udah panas, berarti ini udah keluar asap untuk airnya ini sahabat YouTube. Kami ulangi, untuk kesimpulan, ketika terjadi banjir dan stop kontak ataupun lampu terendam air, itu untuk listrik itu tidak mati, untuk MCB tidak trip. Jadi air yang ada di dalam sini atau air yang ada di dalam rumah ini mengandung listrik, jadi sangat bahaya untuk kita semua sahabat YouTube. Dan ketika kita mengetahui bahaya seperti ini, lebih baik saat ada banjir ataupun saat stop kontak terkena air, kita matikan dulu MCB secara manual. Karena kalau tidak, untuk air yang terkena lampu itu mengandung arus
listrik dan kita bisa tersengat listrik. Airnya sudah panas, ini sudah rendam beberapa lama, tapi untuk listrik itu tetap tidak mati. Untuk listrik tetap nyala. Berarti walaupun direndam berapa waktu pun, itu untuk listrik tetap on. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus waspada saat ada banjir, apakah kabel listrik atau stop kontak ada yang terendam atau tidak. Kita harus benar-benar cek semuanya untuk keselamatan kita tentunya, sahabat YouTube. Ini bisa dilihat untuk air sudah mulai mendidih, untuk asap juga udah keluar, bisa dilihat ini, sahabat YouTube. Tapi untuk listrik rumah itu tetap nyala. Jadi dengan demikian, untuk kesimpulannya, listrik akan tetap nyala walaupun lampu ataupun stop kontak terendam air. Kita harus berhati-hati, kita harus waspada tentang bahaya listrik. Kita harus menggunakan listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Dan untuk percobaan berikutnya, sahabat YouTube, setelah ini lampu kita rendam, setelah lampu bohlam ini yang masih menyala kita rendam di dalam air, kita akan mencoba untuk stop kontak. Apakah stop kontak yang tentunya mengandung atau membawa arus negatif sama positif, kita masukkan ke dalam air nanti ini, apakah hasilnya akan sama seperti ini, sahabat YouTube, dimana listrik tidak akan trip, atau apa yang akan terjadi? Untuk berikutnya langsung saja ini, sahabat YouTube, ini udah kita cabut untuk listriknya. Ini bukan karena trip mati, lampunya mati bukan karena trip, tapi karena kita lepas stop kontaknya. Dan untuk airnya, airnya sudah panas ini, sahabat YouTube. Air panas karena tadi memang sudah berasap dan juga sudah keluar kayak buih, kayak mendidih seperti itu, sahabat YouTube. Dan sekali lagi untuk listrik ini kami lepas untuk stop kontak yang ada pada bohlam, bukan karena listrik trip. Airnya sudah panas ini. Dan untuk percobaan berikutnya, sahabat YouTube, kita akan mencoba memasukkan stop kontak ini, stop kontak yang tadi buat menyalakan lampu bohlam, untuk membuktikan ini masih ada arusnya atau tidak. Kita akan mencoba memasang kembali bohlam yang baru saja kita lepas sebagai bukti kalau stop kontak ini masih mengandung arus listrik. Oke, sahabat YouTube, kita akan coba menggunakan bohlam yang tadi kita tancap, apakah masih menyala. Masih menyala, sahabat YouTube. Berarti untuk stop kontak, untuk listrik itu masih ada, dan akan kita masukkan ke dalam gayung yang barusan tadi buat mencoba untuk memasukkan lampu bohlam yang menyala. Akan kita rendam ini, sahabat YouTube. Apakah lampu akan trip karena ini mengandung arus positif dan negatif? Ternyata, sahabat YouTube, untuk hasilnya sama. Untuk listrik tidak trip, untuk MCB tetap on, lampu-lampu di rumah juga tetap nyala. Jadi untuk sahabat YouTube harus benar-benar waspada ketika terjadi banjir yang bisa sampai ke stop kontak, ataupun stop kontak terkena air bocor atau air tetesan. Ini untuk listrik tidak trip, tapi justru malah listriknya ada di
air ini sahabat YouTube. Jadi ketika kita menyentuhnya, kita akan kena sengatan listrik. Oke, demikian sahabat YouTube untuk percobaan kali ini. Kita harus benar-benar waspada sahabat YouTube. Kita harus benar-benar mengetahui tentang bahayanya listrik. Selain listrik akan membuat kehidupan kita lebih baik, listrik juga mempunyai bahaya-bahaya yang harus kita ketahui. Demikian sahabat YouTube, terima kasih untuk semuanya. Tentunya jika sahabat YouTube menyukai video ini, menyukai tentang informasi-informasi yang kami berikan, silakan like, komen, subscribe di Puji-Puji Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-Puji Channel, solusi dan informasi sahabat YouTube semua.